Stop. Sabar. Kita pakai peci. Tambahkan. Namanya siapa? Vox. Udah? Udah? Ada? Udah, Mas Roni? Udah. Udah? Ada pakaiannya. Kamu saja kok, kamu sini aja. Gak bisa. Kamu sini aja. Halo, Mas Roni. Ini cuma bisa 3 orang aja. Hanya 3 tamu yang bisa bergabung. 3 orang dong. Assalamualaikum. Halo, udah connect Mas? Ya. Halo, halo, Halo. halo. Oke, udah jelas. Sini. Ya, halo. Ini Pak Abdurrahman belum hadir? Udah? Oh, masih loading. Tadi sudah gabung. Karena gak bisa. Mas mandi. Ya. Oke ya, saya kira ini udah jam 8 lebih. Mungkin kita bisa langsung saja ke Mas Woko. Mas Woko sebagai moderator ya. Ya, Mas Woko. Halo. Mungkin Mas Woko. Nih, aku lihat kamu. Aduh, kok aneh. Apa nih ini? Pangga gak berubah, saya kok gini-gini aja ini masalah. Kamu tak kasih flash. Assalamualaikum Mas Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wong, Aduh. Siap. Pak Abdurrahman sudah hadir dulu nih. sudah gabung nggak? Tapi kok di sini keluar-keluar. Nah ya, mau keluar-keluar ini. Ini sinyalnya Mas Roni ini nggak beres. Waduh, biasanya Kamu ngaji satu kos. pagi hari ini di malam hari ini, Mas Aziz. Oh gitu. Jadi masalah kayaknya. Megengan nih, ceritanya megengan menyambut Ramadan. Oh, iya. Ya, nanti kita Bukunya ya kelas tentang kiai-kiai. Pripun nih Mas? ya nanti Pak Abdurrahman masih nih, join lagi nih. itu poin ini sudah di apa itu terima belum? Ya ini ya, mengirim permintaan. Itu tunggu dulu ya Mas. Ya baik, santai saja kita menunggu. Aman Pak. Cuaca di mana Mas Torik ini dicampur apa di ngantru nih? Apa di Kediri? Ini di rumah Hei, campur. siap. Ini saya juga campur nih Mas Roni di kosan. Aduh. Bentar ini Kang Roman, bentar. Tak balas Ya, dulu. Beliau datanya bertanya. juga. Ya, udah tanya. Ya, ada juga. Supaya Ya, beginilah teknologi. Secanggih apapun tetap aja ya, nggak bisa memuaskan dahaga perdiskusian.
Udah matiin wifi-nya. Iya, kok nggak bisa masuk Kang nah, Rohman? oke, pripun ini mas? Ini. Masih mas? Oh, nggak sensitif tangan saya. Aku loh ya. Operatornya Hadirin masih terkendala. diul- Ya, diulang lagi ya. coba. Invite ulang mungkin. Nah, Nah, bisa. ini dia. Alhamdulillah, bisa gabung gitu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak. Assalamualaikum. Aduh. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai mau nih ya? Bisa. Bisa, habis. Bisa, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Pembina SPK Tulungagung Profesor Dr. Ngainun Naim MHI beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus dan tak lupa pula Pak Ketua sekaligus pemateri ini ya yang memiliki buku pada kesempatan malam hari ini yaitu Mas Tariqul Aziz, penulis buku Literasi Para Kiai. Salam takdim, salam hormat, salam bergabung, salam kenal Bapak Abdul Rahman. Ya Pak, dari Surabaya apa dari mana? Ini di Kediri nih, di Keras, Oh, di rumah istri, di Keras Kediri ya. Wah, itu dekat Mas Aziz berarti ya, dekat Mas Torik nih. Baik. Ya, tapi saya di Kerasnya. Ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bersua kembali di edisi ketiga ngaji literasi kita di Sahabat Pena Kita Tulungagung. Kali ini kedatangan tamu yang sekaligus tuan rumah sendiri ya, Mas Tariqul Aziz sebagai penulis buku literasi para kiai, dan nanti insya Allah akan diberikan pengantar di awal yaitu oleh Bapak Dr. Abdul Rahim MUD. Beliau juga seorang penulis tafsir Kediri sekaligus dosen di Unsa Surabaya gitu ya. Salam kenal Pak, saya Woko Utoro Pak. Ya, salam kenal. Sama-sama Mas. Salam kenal juga. Baik, langsung saja. Alhamdulillah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini agak sumeng Pak, agak flu ini Pak. Jadi rata semua ini pancaroba sepertinya transisi. Biasa mau Ramadan, menyambut Ramadan agak pilek-pilek sedikit ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Insya Allah 60 menit ke depan kita bisa bersama-sama berbincang terkait dengan buku literasi para kiai. Mari sama-sama kita mengucapkan sholawat dan salam, semoga Allah tak melimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di qaulina wa sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya bertindak sebagai moderator Pak. Iya. Aslinya MC ya. Apa saja. Iya. Jadi supaya tidak meninggalkan kesan formal gitu Pak, kita ngobrol santai saja gitu. Awalnya kita itu membuat tajuk acara ini adalah jagongan literasi gitu. Karena jagong itu ya harusnya offline gitu ya. Karena ada kopinya, ada rotinya gitu. Maka dari itu harus ada frasa untuk mewakili semua, walaupun kita berjarak ya, dengan menggunakan teknologi. Akhirnya ngaji literasi. Nah, kita itiba atau tabarukan ngaji kuliah subuhnya ini Kiai Fakih. Nah, itu yang setiap minggu itu. Kita juga ingin seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman semuanya, nanti kita sama-sama berbincang, barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun hal-hal lain terkait dengan ngaji literasi pada kesempatan malam ini, nanti bisa di DM atau via chat, atau misalnya langsung saja gitu ya melalui Mas Roni atau saya gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini bukunya ada Literasi Para Kiai. Waduh, saya baca-baca ini seret. Wah, banyak. Banyak sekali, karena memang terkait dengan para kiai tentu sangat populer sekali gitu ya. Apalagi ini percaya apa nggak percaya, saya terus terang tergantung penggunaannya aja sih.
nenek moyang kita adalah seorang pelaut, itu bagi nelayan. Nenek moyang kita sebagai seorang petani, ya bagi para petani. Tapi bagi kita seorang yang akademik gitu ya, yang bergelut di dunia akademik, nenek moyang kita adalah seorang penulis gitu. Bener nggak ini, Pak? Ya Salah memang harusnya satunya ya gitu. iya. Masuk nggak ya, Iya, Pak? Masuk. masuk. Ya itu. Jadi ditemukannya naskah, ya atau manuskrip dan lainnya itu tanda bahwa pengetahuan tidak mandek, dinamis dan itu dari warisan dari dulu sampai dengan hari ini. Mungkin Mas Ajis merefleksikan di situ ya tulisan-tulisan para kiai kita. Tapi alangkah indahnya apabila narasi ini akan disampaikan langsung oleh pengantar dalam hal ini Pak Abdurrahman apa Abdurrahim ya Pak? Abdurrahman. Abdurrahman. Ya Allah. Iya, iya. Saya kok agak lupa. Ya, Pak Abdurrahman pun langsung mawon Bapak, saya serahkan kepada panjenengan untuk memberikan pengantar di awal dan nanti kita berdiskusi bersama. Disemangatkan Pak. Oke, baik, terima kasih. Nama aslinya siapa Mas moderator ini? Saya Woko Pak, Woko Utoro Pak. Woko. Itu nama pendek Ya. Pak. Bukan Woko Channel ya? Woko. Bukan Pak. Tuh, waduh distopi nama itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Saya senang hari ini bisa gabung dengan teman-teman ngaji literasi di Tulungagung. Yang saya senang itu begini, semakin banyak teknologi yang kita kuasai itu sebenarnya akan mempermudah. Tetapi kalau dia belum bisa, itu biasanya mempersulit. Itu. Teknologi itu antara mempermudah dan mempersulit itu. Kalau bisa ya mempermudah gitu. Nah, termasuk hal baru bagi saya live di IG dan biasanya kan ngaji saya di YouTube ini karena ada banner di belakang ini biasanya saya ngaji YouTube gitu. Termasuk kemarin saya juga live. Terus hari ini saya gabung dengan teman-teman di ngaji literasi Yayan Tulungagung. Terima kasih. Pertama-tama yang ini saya sampaikan, saya sebenarnya satu alma mater dengan panjenengan semua gitu ya. Karena saya lulus dari Yayan Tulungagung 2000. Waduh, tuh Bang Guru. Iya, 2014 saya lulus dari Tulungagung itu Magister Ilmu Al-Quran Tafsir 2014. Waktu itu kaprodinya juga Pak Ainul Naim gitu. Jadi satu-satunya kaprodi saya itu karena setelah itu beliau nggak jabat lagi jadi kaprodi gitu. Jadi hanya periode saya dan saya ingat betul ketika saya jualan tahu Mas Torik. Jadi Mas Woko itu saya jualan tahu di Bantengan ya, di Bantengan. Kalau sampean pernah ke daerah Karangrejo yang Dowur nah itu ada desa namanya Bantengan. Saya ingat waktu dagangan saya habis di pojokan desa itu Pak Naim itu telepon atau SMS ya, saya lupa. Itu begini bilangnya, Mas bisa ndak menyelesaikan tesis sebelum akreditasi? Terus saya jawab, akreditasinya kapan Pak? Saya bilang begitu. Besok Selasa Mas. Padahal hubungi saya itu harinya Selasa. Harinya Selasa hubungi saya itu. Terus jadi waktu yang diberikan ke saya itu cuma 1 minggu untuk mengerjakan tesis itu. Lalu saya juga bingung sebenarnya antara iya dan tidak itu. Masa tesis dikasih waktu cuma seminggu gitu. Sebuah tugas akhir yang bergengsi kan, S2 gitu. Terus akhirnya saya jawab begini, baik Pak, akan saya kerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak Naim ketawa, saya juga ketawa itu. Dan alhamdulillah hari Rabu mulai saya kerjakan, saya minta 1 kamar di salah satu teman yang punya pondok. Aku njaluk 1 kamar gitu. Loh, ya apa Pak? Nguzlah, saya bilang begitu. Saya nguzlah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tesis saya selesai. Hari Minggu. Terus hari Minggu sore itu sudah editing. Minggu sore editing. Pagi hari Senin itu saya print. Sekitar jam 9 saya ujian tesis. Dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu.
bahkan di awal semester 3, lalu tesisnya juga tidak terlalu minimalis ya, karena bagi saya 180 halaman dalam durasi waktu 5 hari itu pengerjaan yang tidak tidak main-main gitu. Jadi 180 halaman saya kerjakan dalam waktu 5 hari begitu. Nah, itu adalah rekam jejak saya di dunia literasi setat di magister, dan sebenarnya sejak S1 saya sudah punya naskah 2, Mas. Punya naskah 2. Pertama terbit itu tahun 2013, itu sudah terbit. Mas Torik ini pertama terbit usia berapa, Mas, bukunya, Mas Torik? Terbitnya ini tahun 2021 kemarin. Kelahiran gimana? Usia berapa itu, Mas Torik? Masih 1 tahun jalan. Masih kemarin. Iya. Iya. Saya terbit itu 2013. Usia saya waktu itu 26 lah, sekitar 26 27 lah, kisaran usia itu. Dan itu setat awal saya seweneng buku itu, nulis itu kalau sudah terbit gitu ya. Jadi kalau gagasan itu rata-rata banyak lah, ide keren, ide kreatif itu semua pasti orang punya itu. Cuma kalau belum terbit itu belum ini ya, belum tahu rasanya bagaimana memiliki sebuah karya ilmiah gitu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, berbekal dari itulah kita sebenarnya satu alma mater dan satu penggiat literasi gitu. Yang saya lihat dari bukunya Mas Torik ini, bukunya sederhana, menurut saya muatannya ringan, dan tetapi memang harus begitu untuk awal-awal itu. Kalau saya dulu ngegas dan langsung kontennya agak berat, jadi bahasanya bahasa asingnya cukup dominan gitu, itu juga menurut saya agak berat. Cuma begini, yang pengen saya kasih saran untuk bukunya Mas Torik itu, atau saya kasih pengantar. Yang pertama ada ulama logi namanya. Ulama itu ya seperti Syekh Nawawi Banten itu ulama, kemudian Gus Dur itu ulama. Ada juga ulama logi. Ulama logi itu orang yang membukukan rekam jejaknya ulama. Itu. Jadi sebenarnya dia bebas-bebas saja, boleh dari akademisi, boleh dari orang awam, boleh dari mahasiswa, siapapun boleh. Ulama logi namanya, Mas. Nah, ulama logi inilah yang kemudian dikembangkan oleh Barat, begitu. Martin van Buren, kalau Anda tahu, orang yang menulis biografinya Gus Dur, itu setiap kali Harlah NU, itu hadir, Mas. Hadir itu. Martin van Buren. Ketika 1 abad NU di Sidoarjo kemarin, itu beliau hadir. Cuma karena macet, padahal sudah dikawal polisi juga, gitu. Tapi nggak bisa mendekat ke Sidoarjo. Akhirnya karena nggak bisa ke sana, berlabuhlah ke UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kita kasih jadwal, memang akhirnya berlabuh ke sana. Nah, Martin van Buren itu kan bukan ulama, dia bukan ulama gitu. Bahkan ya tasrif saja tidak bisa. Buktinya ketika menanyakan tentang Islam Nusantara yang masih debatable itu, teman saya menyampaikan tentang Islam Nusantara itu dari segi maknanya itu idhofah atau sifat mausuf gitu. Kalau maknanya idhofah itu berarti Islam di Nusantara, atau itu kalau idhofah. Kalau maknanya sifat mausuf, Islam yang menusantara, misalnya kayak gitu, itu masih debatable. Oke, itu Martin van Buren yang menulis tokoh atau ulama yang ada di Indonesia, khususnya Gus Dur, kemudian diangkat, dipublish menjadi sebuah buku atau artikel. Itu keren. Dan saya kira Mas Torik masuknya di wilayah itu gitu. Jadi masuk di ulama logi. Toh sebenarnya ulama logi itu memiliki porsi yang sangat besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Ketika di Surabaya hari Minggu kemarin ya, tepat 1 minggu ini, saya diundang seminar nasional di Surabaya, dan salah satu pematerinya adalah Ismail
Al-Ashkholi. Al-Ashkholi. Oh, Tahu ya, Mas? oh. Sudah kenal Bukan belum? anu, Pak. Nah, gimana? Cicitnya Syekh Khalil bukan, Pak? Ya, betul. Cicitnya Syekh Khalil. Itu satu majelis Oh, dengan saya. Jadi pemateri satu wah. saya, pemateri duanya itu Mas Ismail Al-Ashkholi. Nah, dia begini, dia itu lulusan pesantren tetapi punya karya tafsir. Begitu. Karya tafsirnya judulnya Safinah Kalla Saya'lamun gitu. Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhona Maimun. Judulnya begitu. Judul tafsirnya Oh, Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhona Maimun. Jadi tafsir itu pengalaman Mas Ismail Al-Ashkholi, saya menyebutnya Lora ya, Mas Lora gitu. iya, Itu itu karyanya Mas Lora yang dihasilkan dari ngaji bersama Yai Maimun selama 3 tahun. Jadi ngatamne kitab Jalalain, kemudian makna-makna yang unik itu dicatat oleh Mas Lora dan kemudian dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah buku yang disebut dengan Safinah Kalla Saya'lamun fi Tafsiri Syekhona Maimun. Nah, itu kan ulamanya itu Mbah Yai Maimun itu. Ulamanya Mbah Yai Maimun dicatat oleh Mas Lora, kemudian menjadi sebuah karya. Dan ini luar biasa sambutan mahasiswa di Surabaya juga keren, kemudian tidak kalah menariknya diduetkan dengan saya yang coraknya local wisdom gitu. Jadi sama-sama punya karya tafsir dan sama-sama memiliki ciri khas tersendiri dari tafsirnya itu gitu. Itu yang saya sebut ada celah yang begitu besar ketika kita mengkaji seorang ulama. Salah satunya dimanfaatkan oleh Mas Thorik dengan menulis buku literasi para kiai. Itu merupakan sebuah kabar bahwasannya nenek moyang kita adalah seorang yang produktif dalam menulis kitab, begitu. Dan kita belajar dari Al-Ghazali, kita belajar dari Asy-Syafi'i, kita mengikuti mata beliau itu memang gara-gara punya karya. Kalau tidak punya karya, apa yang diikuti gitu. Oke, statement terakhir saya kira dari saya adalah dengan membaca kita mengetahui dunia dan dengan menulis kita mempengaruhinya. Rawahu J.K. Rowling gitu ya. Penulis novel terlaris Harry Potter gitu. Baiklah, ini alhamdulillah Pak Naim gabung, padahal yang saya kutip itu bukunya Pak Naim itu. Oke, saya kira nih, Pak? itu Mas Barik, Mas Ya. Woko dari saya. Oke. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih, Pak Rahman. Waduh, sangat tersentuh sekali nih ya. Kita menjadi tergugah kembali untuk terus berkontribusi ini. Karena jalurnya sudah sama ini ya. Tapi saya tidak berpanjang-panjang juga untuk meneruskan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Rahman. Saya langsung saja ke Mas Aziz ya. Mas Thariqul Aziz terkait dengan buku literasi para kiai. Nah, tentu berkaitan dengan judul sendiri kita sudah bisa menerka, tapi tentu versi Mas Thariqul Aziz pasti memiliki ciri khas tersendiri. Cuman karena saya pun sendiri belum memiliki bukunya nih, Pak. Iya, kita itu dari awal ngaji literasi tidak memiliki bukunya. Cuman hanya bisa menerka saja bangunan besarnya. Mas Aziz ini salah satu tokoh idolanya adalah Kiai Yasin Asmuni dari Petuk Semen. Nah, kalau nggak salah ya bener pokoknya. Ya itulah pokoknya. Terus iya, kalau di Jogja itu ada Kiai Zainal Arifin Toha itu ya almarhum. Wah, subhanallah itu melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh besar juga yang mengilhami dari dunia tulis menulis gitu. Tetapi apakah itu benar? Apakah jangan-jangan saya hanya sekedar opini? Tentu Mas Thariqul Aziz yang lebih mengetahui. Waktu sepenuhnya kepada Mas Thariqul Aziz. Mas Aziz, silakan Mas Aziz. Suara saya terdengar begini di sana. Ya, sudah terdengar. Cuman agak terputus-putus nih. Wilayah campur darat sepertinya ada angin siklon ini. Oh, iya. Ini dekat pantai, Bang. Anginnya kencang. Wah, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama-sama kita hormati beliau pembina SPK Tulungagung, Bapak Prof. Ahmad Naim yang saat ini juga hadir di sini, insya Allah. Dan yang kedua beliau Al-Mukarram Kang Rohman, saya menyebutnya. Terima kasih atas pengantarnya, Kang. Ini sangat menginspirasi bagi kita, terutama kawan-kawan SPK Tulungagung ini dalam mengenalkan dunia literasi. Selanjutnya di sini kita akan santai saja ya, kita jagongan. Kalau sebenarnya saya sangat mengapresiasi sekali tentang acara seperti ini. Sebenarnya jauh-jauh hari itu Bang Roni sama Bang Wok ini sudah menginisiasi ingin melaksanakan kegiatan bedah buku ini secara rutin. Tetapi apalah daya, beberapa kawan mungkin belum ada yang mampu atau siap, hingga ya ada yang jalan, ada yang tertinggal. Salah satunya saya termasuk yang tertinggal karena 2 buku sebelumnya sudah bedah sama ini kawan kita Bang Wok sama Bang Roni. Perlu diketahui Kang, 2 orang ini Bang Woko sama Bang Roni ini beliau ini sangat produktif dalam menulis di kelompok kami, di kawan-kawan kami. Sehingga kalau saya bisa menyebut ini seperti halnya dengan judul buku saya Literasi Para Kiai, beliau itu nanti kalau saya nanti ada revisi mungkin ya, ada revisi buku Literasi Para Kiai ini, beliau berdua ini akan saya masukkan. Tapi syaratnya harus mendirikan pesantren. Boleh lah nanti insya Allah kalau misalnya ya ketika nanti ada revisi jenengan sudah kembali pulang di rumah mendirikan pesantren itu ya minimal menerima santriwati 1 gitu. Kalau sudah menerima 1 itu bisa disebut kiai nanti. Ya masuk. Ya gitu Bang, kira-kira ya nanti. Kalau ada revisi nanti insya Allah pasti ada. Karyanya sudah banyak kok, karyanya beliau berdua sudah banyak. Jadi ya kalau mungkin disandingkan dengan beberapa kiai ini sudah masuklah. Ajengan Sundawin ini. Udah wiwitan. Ini kan masih Sunda Bang ya? 2 orang Sunda ini ya? Waduh, saya hanya di pulaunya aja Sunda, tapi bahasanya yang ngapak ya. Orang ngapak, orang Jawa, orang enak. Ya itulah, penting berada di sana ya. Baiklah, ini saya akan sedikit menggambarkan buku saya ini yang berjudul Literasi Para Kiai. Dimulai dari mana ya? Soalnya masih buku ini sudah untuk pertama kalinya. Kemarin sudah saya tuliskan itu, makanya judulnya Serba Yang Pertama. Buku ini pertama kali dibedah. Pertama kali. Dan ketiga juga pertama kali dibedah di acara SPK. Berarti kan ada serba yang pertama itu kan ya. Gini, oke, saya akan memulai dari motivasi saya menulis buku secara umum. Di buku literasi ini saya tidak menyebutkan apa itu motivasi saya menulis. Nah, ini mungkin nanti bisa jadikan sebagai ibrah juga bagi kawan-kawan. Nah, yang pertama saya menulis buku ini termotivasi karena ingin bercita-cita ingin memiliki 1 buku dalam seumur hidup gitu.
Nah, semangat ini juga apa itu nggak lepas dari beliau Kang Rohman ini yang kemarin ketika saya menjadi murid beliau di rumah di apa itu di Ngelegus ini yang beliau sekaligus menjadi guru saya. Nah, saya terinspirasi sekali dengan beliau. Jadi ya, paling tidaklah satu dari dari saat umur hidup saya bisa menerbitkan satu buku gitu. Nah, ini motivasi terbesar saya. Nah, sehingga saya berusaha keras untuk menulis dan menulis. Sekaligus mencari informasi-informasi terkait dengan dunia literasi. Barulah kemarin tuh masuk kuliah, saya menemukan ini grup grup SPK dimotori oleh Prof. Naim. Nah, disinilah motivasi saya itu mulai saya realisasikan menjadi karya tulis. Tadi beragam esai-esai, tulisan ringan itu mulai saya tuliskan. Dari grup ini juga saya mendapat inspirasi dan motivasi yang sangat nyata. Nah, selain dari Naim dan kawan-kawan seperti jenengan Bang, sama Bang Roni, Mas Kamim, Mbak Eka dan lain sebagainya, itu saya sangat termotivasi. Terlebih lagi ketika ada kawan-kawan yang bisa menerbitkan buku solo. Wah, ini saya semakin gencar untuk meningkatkan literasi saya. Ya izinlah kasarannya ya. Kasarnya izin, masa ketua punya karya tuh. Ya, dari itu maka sangat termotivasi dengan kawan-kawan semua ini. Terlebih bagi mereka yang sudah memiliki buku solo itu, Bang Woko, Bang Roni, Mas Kamim, terus siapa itu Mbak Eka dan kawan-kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Terkait dengan buku ini ya, sedikit gambarannya. Kenapa saya menulis buku literasi para kiai? Itu memang didasari dari pribadi saya. Saya sangat suka sejarah, gitu. Saya sangat suka sejarah, sehingga apa yang sering saya tuliskan itu mayoritas sejarah, berbicara tentang sejarah para kiai ataupun sejarah yang lainnya. Itu sudah memang sudah tercantum dalam diri pribadi saya sejak kecil. Sejak itu saya sudah senang baca buku sejarah. Saya teringat betul itu ketika di waktu di MI dulu itu ada perpus. Nah, ketika saya masuk itu yang saya cari itu tentang sejarah. Saya teringat betul itu sering baca sejarahnya Thomas Alva Edison ketika saat itu. Bagaimana penemuan besar yang beliau hasilkan yang menjadi inspirasi perkembangan dunia saat ini kan. Nah, bahwa dari situ banyak sekali sejarah-sejarah yang sedikit banyak saya baca. Nah, itu juga yang mempengaruhi saya untuk menulis tentang buku literasi para kiai ini. Mayoritas kan yang tuliskan di literasi kiai ini para kiai yang telah meninggal gitu loh. Nah, makanya kalau sudah meninggal pasti sudah menjadi sejarah. Nah, seperti itu. Adapun kaitannya dengan kiai, secara istilah kan sudah banyak kita ketahui lah. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin ada kata ajengan ya. Ajengan, ada yang menyebut tuan guru, buya, dan lain sebagainya, tergantung di beberapa daerah lokasi di Indonesia gitu. Intinya yang disebut kiai itu kan seseorang yang mendalam ilmunya, terutama dalam hal ilmu agama. Di sini peran kiai kan sangat sentral, peran beliau itu sangat sentral di dalam suatu masyarakat. Nah, sehingga kiai itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Makanya beliau itu diagungkan oleh
masyarakat sekitar. Nah, terkait dengan hal ini, peran dan kontribusi para kiai itu sangatlah nyata. Entah itu cara berdakwah mereka, terus apa itu perilaku dan sebagainya. Ini sudah banyak buku ataupun bahas tentang apa itu kepribadian ataupun kontribusi-kontribusi beliau-beliau itu di beberapa buku. Nah, di sini saya coba untuk memotret satu apa ini satu kajian yang menurut saya itu belum pernah apa itu ada di dalam kajian-kajian literatur di Indonesia. Nah, para kiai yang fokusnya pada di dunia literasi gitu. Berawal dari itu saya kemudian mencoba untuk menelusuri apa itu sejarah para kiai terutama di kegiatan literasi beliau-beliau. Secara umum buku ini saya tulis sejak tadi saya sebutkan di awal ketika STK. Dari situ berpikir dan apa itu saya mencoba untuk mengambil intro sebenarnya tadi saya tadi ya mengambil intro bagaimana semangat beliau-beliau ini ya, bagaimana semangat para kiai kita dalam apa itu menggiatkan dunia literasi. Sangat jelas ya ketika beliau-beliau itu tampak semangat ketika menelurkan berbagai karya tulis. Dan itulah kemudian saya menggali sejarah beliau-beliau yang merekam dalam sejarah buku-buku ataupun berbagai jurnal dan sebagainya. Nah, penulisan buku ini saya mulai awal pertengahan tahun 2019 selesai tahun 2021. Tampaknya lama banget. Yaitu karena ini jiwa keimanan menulis saya itu kadang Yazid, kadang Yangkus gitu lah. Ya gimana lagi ya kalau sudah Yangkus itu kan mau Yazid itu kok masih berat ada itu ya makanya ya saya berhenti dulu. Kalau memang ya ketika kadar keimanan itu menurun ya saya coba refleksikan ke tulisan yang lain gitu. Maka dari itu penulisan buku ini sebenarnya itu kalau kita lihat menulis itu 1 bulan cukup sebenarnya. Soalnya di dalam buku ini hanya terdiri dari 26 kiai yang saya sebutkan. Kiai atau syekh atau siapa yang sebutkan di buku ini ada beragam kata. Buku ini terdiri dari 26 kiai dan buku ini sangat tipis sekali. Buku ini sangat tipis sekali. Tercatat hanya 145 halaman. Tipis sekali. Ini diterbitkan oleh penerbit online, Guepedia namanya. Ini sama dengan penerbit yang dijadikan naskah Bang Roni kemarin yang menjadi penerbit juga di Guepedia. Dan itu sudah banyak disinggung lah itu penerbit Guepedia itu oleh Bang Roni kemarin. Terkait dengan literasi para kiai ini sebenarnya apa yang dikatakan Karaman tadi bahas yaitu karena memang saya tuliskan gimana ya itu refleksi diri saya sendiri ketika menulis. Mayoritas saya tulis naskah ini itu di waktu bulan Ramadan 2019 lalu. Jadi ketika menunggu setelah sahur itu sambil menunggu berbuka ya, menunggu adzan subuh gitu kan. Adzan subuh itu saya nulisnya nggak pakai laptop, saya pakai HP. Mayoritas dari data yang saya tuliskan di buku literasi ini saya pakai HP dan itu pun pakai
chat WA, chat WA. Jadi nggak begitu bahasan yang di dalam ada di sini nggak begitu berat. Memang saya setting seperti itu, saya setting ringan sekali karena ya gimana, memang ini nanti nggak ingin memberatkan pembaca lah. Sekedar untuk menjadikan motivasi ataupun ibroh bagi pembacanya. Kemudian apa ya, gambaran umum dari buku ini sangatlah tadi sangat tipis dan sangat tipis, hanya sekitar 145 halaman. Ada beberapa kelemahan di buku ini menurut saya pribadi. Tentunya ini karena tipisnya halaman ini, mungkin bagi saya pribadi itu sebenarnya masih miskin data. Nanti insya Allah ada tambahan atau revisi dari saya. Dan yang kedua, meskipun tipis, harganya ini sangat mahal. Jadi Iya. jadi kelemahan. Mau gimana lagi? Soalnya ini sudah patokan harga dari penerbit. Saya tidak bisa berkata apa-apa kalau sudah dari sana sudah terikat kontrak dari penerbit. Jadi ya mungkin ini menjadi kelemahan dari buku ini lah menurut saya. Dan mungkin untuk kelemahan ataupun yang lain bisa saya serahkan pada pembaca nanti bagaimana mengulas tentang buku ini kalau yang mau ya. Jadi nanti akan menjadi masukan bagi saya gitu. Selanjutnya apa lagi Bang untuk ini? Iya. Apa anjuran bagi ini? Oke. Waktunya Kita itu iya betul. Sangat Gimana? Itu sekali ya, sangat singkat sekali ya waktunya itu ya. Padahal kita ngomong ini baru di pengantar aja ini. Isi ya. Tapi menarik memang terkait dengan penerbitan buku ini, nanti mungkin kita bisa bisik-bisik tipis di belakang aja ya. Saya udah tahu semua itu. Tapi saya mengingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung, khususnya di IG ini ya, barangkali nanti ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan bisa ya, melalui room chat atau misalnya langsung saja bisa. Saya memang tertarik ini Mas, di diksi literasi para kiai itu tadi. Kadangkala kita berpikir ya sederhana gitu. Literasi para kiai atau kiai itu sendiri. Kiai itu sebenarnya bisa merujuk kepada laki-laki ya, mayoritasnya itu ya. Tapi yang kalau perempuan malah nyai kan gitu ya. Tapi lebih orang tahu kalau kiai berarti ya laki-laki gitu, syekh dan lain-lain. Sebenarnya belum bisa mewakili untuk dua jenis gender ini tadi gitu ya. Kalau misalnya di Cirebon itu ya, Mas Aziz, itu sebenarnya kalau ajengan itu di Sunda. Nah, kalau di Cirebon itu ketika misalnya tadi Kang Rohman, nah itu Kang itu kiai kalau di Cirebon itu. Jadi nggak bisa sembarangan ngomong Kang, nah gitu. Contoh ya, Kiai Said Akil Siroj itu, adiknya Kiai Mustafa itu kalau dipanggil sama orang-orang sana itu Kang. Nah itu, jadi Kang itu Kiai kalau di Cirebon. Itu daerah saya juga sama. Ah, gitu berarti Kang Rohman yo Kiai Rohman. Nah itu. Nah ini menurut Mas Torik ini gimana ini diksi Kiai itu sendiri? Itu. Oke Bang. Terima kasih atas masukannya. Saya mengamini itu secara umum, secara global apa yang diketahui masyarakat masyarakat kita. Ya kalau buku ini kan saya katakan di awal, ini tidak ingin memberatkan para pembaca, jadi tidak muluk-muluk untuk berbicara tentang apa itu istilah kiai lah. Iya. Yang penting kita jadikan tadi kan ibroh atau motivasi beliau-beliau dalam dunia literasi, gitu aja kalau sependek saya memandang cuma berpikir gitu. Jadi ya tidak begitu mengeratkan dari pembaca gitu. Ya mungkin nanti kita bisa
di pembahasan lain lah, pembahasan lain kita bisa apa itu tentang siapa itu kiai itu. Iya, ya. Siap-siap. Barangkali Di sini ada tambahan ini sebelum ada yang tanya itu ya di room itu. Apa Pak Roman barangkali Pak punya pandangan Pak terkait dengan diksi kiai itu Pak. Kan katanya kan ada yang mengatakan itu dari bahasa Sanskerta gitu ya. Apa gimana Pak? ya Oke, kalau menurut saya salah satu biasa-biasa saja. Yang penting kan di KBBI itu ada gitu kan. Nah, itu patokan utamanya di KBBI. Nah, anak pun kalau kita pengen yang aneh ya pakai istilah yang aneh gitu. Tapi di KBBI itu ada, jadi mungkin sudah tidak multitafsir begitu dalam pandangan Mas Tori. Cuma begini, menurut saya, seandainya ada konten yang tipu atau apa itu, mungkin trik ini bisa dilakukan Mas Tori. Sebelum kita publish itu kita simpan di drive, terus ngeditnya itu di drive, ya ngeditnya itu di drive. Nah, kalau kita nyimpannya di drive dan kita buka Word itu di drive, itu nanti yang tipu itu terbaca oleh sistem. Jadi dia terbaca oleh sistem. Jadi kita tidak perlu baca ulang gitu. Dia sudah tahu yang tipe mana karena online itu. Dan itu tidak perlu di-save karena dia sudah nge-save secara otomatis. Jadi hemat ruang apa namanya komputernya, kemudian ngeditnya juga tidak berat karena sudah dibantu oleh sistem mana yang salah di dalam itu seharusnya gandeng atau pisah itu sudah ada semua. Jadi itu kerjanya lebih ringan ketika disimpan di drive begitu. Saya kira itu aja masukan biar tidak ada buku yang sempurna meskipun milik saya gitu. Itu tetap banyak yang salah gitu. Tapi itu cukup lumayan meringankan apa ya? Meringankan penulis gitu ya. Menurut saya seperti itu. Itu Mas. Iya, iya. Siap. Terima kasih. Ada tanggapan barangkali Mas Torik kalau tidak ada disambung saja itu ada yang tanya pakai IG saya nih Mas Roni nih. Saya pakai IG-nya Mas Roni malahan. Kenapa kok kiainya hanya 26 kiai gitu? Sedangkan di Indonesia itu kiainya banyak. Atau mungkin ada filosofis tersendiri nyuplik 26 itu. Ada angka keramat apa nih? Hoki-hoki kayaknya. Oh enggak. ya, baik baik. Pak, disambi ngopi Pak. Sambi Mas Monggo, Tarik. silakan. Oke. Saya tadi mau ngopi juga, khawatir ini sih terlalu larut malam karena besok pagi itu juga ke Surabaya. Habis subuh saya berangkat ke Surabaya begitu. Monggo Ya, Mas monggo Tori, kenapa dilanjut. hanya 26 itu Mas Tori? Sebenarnya nggak ada filosofi ataupun angka keramat bang. Itu gini ceritanya. Kemarin itu kan gini apa itu setelah saya tuh saking kebelet lah bahasanya. Saya pengen punya buku yang cepat cetak gitu, cepat terbit. Nah, itu saya coba kumpulkan. Uh, Ternyata masih ada 26 kiai. Nah, dari situ saya meminta saran kepada Prof. Naim. Nah, ini saya punya naskah segini, Prof. Nah, enaknya tuh mau dibawa ke penerbit mana? Beliau menyarankan untuk ke Kuanta. Nah, di situ kan penerbit Mayer ya. Setelah saya browsing penerbit Kuanta itu ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya itu naskah minimal harus 100 halaman atau gimana itu lah. Nah, punya saya ini belum sampai di situ gitu. Kemudian setelah saya telusuri ternyata hanya muat berapa itu upah saya. Nah, itu kemudian saya coba penerbit lain yang bisa menampung apa ya naskah saya tadi. Makanya saya cari yang lain dan
lebih cepat penemuannya ya, itu saya memilih Wikipedia. Nah, ini untuk karya pertama, makanya saya tidak ingin apa ya, eh, tidak ingin apa ya, istilahnya itu terlalu sempurna gitulah. Memang saya ingin yang penting buku bisa terbit dan dapat ISBN gitu aja. Jadi untuk angka 26 itu sebenarnya nggak ada filosofinya, Bang. Nah, untuk kedepannya nanti itu akan saya tambahkan edisi revisi mungkin nanti jadi 30, 40 atau gitu. Jadi itu juga dijadikan sebagai apa ya, branding lah nanti. Nah, jadi nanti kalau nggak 26 ya nanti tambah lagi ada revisi, nanti saya tambahkan gitu. Jadi ada edisi revisi, terus cetakan kedua, dan sebagainya gitu. Jadi nggak kehabisan apa data lah ininya seperti itu. Mungkin seperti itu, iya. Bang. Iya, iya. Menarik memang, Mas. Kalau ngomongin masalah kiai itu nggak ada habisnya gitu ya. Ini bahkan bisa sampai membuat ensiklopedia kiai tersendiri gitu ya. Khususnya yang lokal itu kan juga perlu diangkat itu. Karena terutama yang lokal-lokal mungkin saya juga penasaran nih sama tafsir Kediri deh, Pak. Oh, itu kan. Ya, itu bisa kan gitu ya. Itu bisa lagi nih. Nah, terutama kita juga bisa belajar gitu. Kalau misalnya kita baca buku penerbit Menara Kudus. Penerbit Menara Kudus itu kan salah satu penerbit tertua ya, khususnya yang menerbitkan di dunia kepesantrenan lah ya. Nah, di sana itu menyuplik dua orang kiai yang sangat produktif. Yang pertama di urutan pertama adalah Kiai Bisri Mustafa Rembang. Ini sudah sangat masyhur sekali lah. Terus yang kedua muridnya yaitu Kiai Asrori Ahmad Magelang itu. Itu juga sama, sangat produktif sekali. Nah, ini baru hanya soal produktif, belum yang lainnya kan gitu ya. Nah, itu kira-kira ada hal menarik apa itu di bukunya Mas Torik terkait dengan ya salah satu misalnya kita anggap sebagai tokoh idola lah. Nah, itu kira-kira siapa Mas? Belum ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kalau Mas Roni ya. Terkait dengan tokoh idola, sebenarnya semua kiai itu idola karena ya Oh iya. karismatik lah, beliau itu karismatik, memiliki apa ya, memiliki peran dan kontribusi di eranya masing-masing. Tetapi ada dari beberapa apa ini yang data kiai yang saya masuk di buku saya sendiri ini, saya ada beberapa kiai yang saya sangat mengidolakan lah gitu. Yang pertama itu Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat beliau saya mengenal beliau, maksudnya mengenal karya-karya beliau ya, karena beliau sudah meninggal. Bahasa Darat ini apa itu memiliki karya tafsir yang judulnya Faidur Rahman di Tarjamati Kalam Malik Dayan itu. Dan itu yang menjadi bahan kajian saya di magister kemarin menjadi tesis. Sekaligus beberapa tulisan saya itu banyak sekali membahas tentang bahasa darat. Saya tertarik dengan beliau ketika menuliskan apa ya, karya-karya tulisnya itu dibanding apa itu ulama-ulama lain. Beliau menulis menulis beberapa bukunya itu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Bogor. Meskipun juga ada banyak kiai lain yang menuliskan apa tuh bukunya itu dengan dua bahasa bahasa Jawa dan juga tulisan Bogor, seperti Mbah siapa itu Mustafa dengan dengan bahasa Alibi gitu. Dia itu juga menuliskannya dengan tulisan Bogor. Saya menarik mengidolakan bahasa darat ini karena ada beberapa karya beliau ini yang menurut saya itu patut untuk dijadikan sebagai pelajaran, mulai dari Kifayatul Adliya, sarah-sarah dari ulama-ulama lain yang menjadikan beliau sebagai teladan penulisan. Salah satu yang menjadi apa ya,
daya tarik saya ketika beliau menuliskan beberapa karyanya itu literasi itu sebagai alat kritik. Jadi ketika eranya Mbah Soleh Darat itu kan era penjajahan Belanda. Mbah Soleh Darat beberapa karyanya menyebutkan bahwa apa itu dengan karyanya, dengan karya tulisnya beliau itu memobilisasi massa untuk anti kolonial. Jadi dengan karya tulisnya beliau itu bisa memobilisasi masyarakat Indonesia itu menjadi anti kolonial. Dengan melalui karya tulis itu, Mbah Soleh Darat ini berhasil menggerakkan massa untuk memiliki spirit kolonial. Dari satu beberapa hal juga yang menjadikan saya ini karena memiliki karya tafsir itu selain dari beberapa karya yang lain. Dan mungkin itu Bang yang menjadi yang sangat saya idolakan saya dengan bahasanya yang khas dan bahasa Jawa yang kita pahami. Oh iya, saya ingin menambahkan tentang penulisan buku ini secara umum. Buku ini terbit dilatar belakangi juga karena saya ingin membuktikan bahwa menulis buku itu mudah sebenarnya. Nah, terbukti dengan buku saya ini yang bisa terbit itu loh. Buku yang seringan ini yang ya kalau baca kan ini kalau sambil duduk itu sudah selesai. Dengan buku yang ringan ini sudah bisa terbit gitu loh. Jadi saya penerbitan buku ini itu karena dasarnya ya pengen membuktikan menulis buku itu sangat mudah. Dan ini yang sering dijauhkan oleh Prof. Naim gitu kan. Menulis itu mudah lah intinya. Kita jadi enggak dalam pikiran kita itu enggak ada kata sulit dalam ketika ini menulis sebuah buku. Seperti itu Bang. Iya, betul sekali Mas Torik ya. Kata Prof. Naim itu ya sering guyonannya seumur hidup jangan sampai punya buku nikah aja. Gitu ya. Buku yang lain itu harus siap punya gitu ya. Itu kan juga bagian dari tanggung jawab akademik ya. Otomatis kita sebagai orang yang pernah mengenyam bangku di perguruan tinggi ini ya menjadi kewajiban kan. Tidak ada hal lain selain membaca dan menulis kan setelah dari kelulusan itu kan gitu. Bahkan teman saya itu pernah juga itu mengistilahkan dengan menzakati pikiran. Nah, salah satunya adalah dengan menulis itu tadi. Ketika kita tidak menulis, berarti otomatis kita tidak pernah mengeluarkan zakat ini. Wah, bahaya. Itu. Tapi ya tentu sulit ya konteks ini ya. Nggak semua orang juga bisa gitu. Karena memang lagi-lagi ya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa menulis ada kecerdasan keempat kan. Kalau yang pertama kan orang bicara, siapa saja pasti bisa bicara. Terus kecerdasan mendengar, siapa saja bisa mendengar, apalagi sekarang ada infotainment gitu, sedikit semua tahu. Terus kecerdasan membaca, dan terakhir menulis. Nah, kita yang di menulis ini yang keempat, berarti ya sudah, levelnya sudah, wadaw, lumayan lah. Seperti itu. Apalagi ya kira-kira? Mas Aziz, ini ada yang menarik itu tadi, bisik-bisik sama Mas Roni bahwa kita nggak kebayang gitu ya, terutama di kalangan Nahdliyin itu tanpa kehadiran ulama-ulama yang ya dalam tanda kutip gitu ya produktif dalam tulisan. Misalnya ketika rame-ramenya penetrasi terhadap arus Wahabi misalnya. Nah, Mbah Abdul Fadl Asnori menulis tentang itu ya Kawakibul Lama'ah itu ya. Terus ada Mbah Maksum ya, Mbah Ali Maksum, Risalah Al-Sunnah wal Jamaah, Mbah Hashim dan lain-lainnya. Mungkin konteks yang paling kesini kayak Agus Nyoto gitu ya, menjelaskan secara rinci dan sangat jelas sebagai fakta sejarah wali-wali yang dianggap tidak ada menurut sebagian sana lah gitu ya. Nah, seandainya beliau-beliau ini tidak ada, kita itu mau apa ya? Menguatkan
literatur itu dari mana gitu ya. Kayaknya ya sangat menyedihkan sekali gitu. Nah, kira-kira itu ada pesan yang paling utama enggak Mas Jadi Agus saya di menambahkan buku literasi jenengan itu? Iya, eh, ini Bang, sebenarnya saya ingin menambahkan ketika kita belajar literasi ya, dengan terbitnya buku saya juga ini, bagi saya pribadi, eh, semua itu kan kalau kita bicara di agama Islam terutama ya, itu kita harus punya Islam sandaran gitu. Kalau kita dalam berbicara ataupun khususnya di literasi itu kalau nggak ada istilahnya itu sandaran isnad, kita mau apalagi atau sanad itu sohih apa enggak gitu. Kalau belajar literasi berarti kita kan eh, dengan dengan berguru pada beberapa para kiai ya, itu kan sangat kita sudah jelas gitu, bahwa mereka beliau-beliau itu kan kita sebagai orang penulis gitu. Jadi sangat kita itu menjadi jelas. Terkait dengan apa pesan dari tema yang ada di buku ini, secara tersurat memang tidak ada secara tersurat, cuma secara tersirat saya ingin apa ini ingin bahwa motivasi menulis itu kita bisa merujuk pada beberapa tokoh yang menjadi apa motivasi kita untuk menulis terus menulis. Nah, dari beberapa kiai ini juga maka itu tentunya tentang latar belakang dan apa itu politik sosial itu kan sudah mempengaruhi beberapa apa ya mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, dengan kesibukannya misalnya para kiai ini tentu para mereka itu sangat sibuk sekali. Mereka kan sebagai pembimbing umat ya, apalagi ketika di masa penjajahan dulu seperti Mbak Soledara tadi ya, itu meskipun dengan keterbatasan beliau di era itu, tetapi beliau masih sanggup untuk menulis. Nah, begitu juga misalnya dengan Hamka, ya, ulama kontemporer ya. Hamka itu wah, banyak sekali karya tulisnya. Bahkan beliau itu menyelesaikan karya tafsirnya itu berada di dalam penjara itu rumah. Nah, maka dari itu kita itu kalau ingin sebagai penulis berarti kan eh, dengan suasana hati kita, suasana apa itu di sekitar kita yang notabene itu berbeda sekali dengan beliau-beliau mereka yang telah mendahului kita itu ya para kiai. Nah, tentu suatu kesempatan ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi kondisi kita saat ini yang saat ini sedang itulah bisa dikatakan sangat nyaman untuk kita belajar. Jadi ya tidak ada alasan lain untuk kita tidak menulis gitu. Mungkin seperti itu Pak itu pesan secara umum yang ada di buku ini. oh oke, siap. Jadi tantangannya emang sudah sangat berbeda zamannya Mas ya ini. Nah, bukunya sudah ada tuh Mas di situ Mas. Bisa dilihatkan barangkali kalau ada. Wah, ini bukunya. Bagi teman-teman yang ingin memilikinya bisa hubungi saja saya atau langsung ke Mas Torik ya. Nah, ini kan khasanah juga ini, khasanah intelektual kita gitu ya terkait dengan para kiai gitulah, khususnya bagi kita yang ingin menyelami dunia kepesantrenan gitu. Kita mungkin juga sepakat gitu ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Torik bahwa beda zaman tentu beda pula orangnya gitu ya, beda orang beda zamannya juga, dan mau nggak mau kita juga berterima kasih gitu kepada Pak Zamaksari Dhofir gitu ya Mas Aziz, yang ini sering dikutip oleh banyak akademisi di Indonesia dengan tipologi pesantrenannya beliau. Kita jadi tahu kan bahwa dunia pesantren itu harus istilahnya ada kamar santri, kiai itu sendiri, dan dulu awalnya dari musola gitu ya, langgar kecil dan lalu berkembang.
Nah, bahkan sampai dengan hari ini kita melihat fenomena-fenomena baru, yaitu misalnya adanya bangunan fisik berupa gedung pesantren, tetapi tidak ada kiainya. Nah, akhirnya kiainya itu dari orang lain gitu ya, untuk numbangi di situ. Nah, itu juga fenomena menarik gitu, apalagi di sekitar kampus misalnya. Atau bahkan ada labelisasi terkait bangunan yang itu seperti ada Islam-Islamnya, misalnya kos jadi asrama, padahal ya kos-kos aja kan gitu ya. Nah, itu kan juga menarik lagi, itu bisa dipotret Mas Aziz. Mungkin kedepannya literasi para kiai itu lebih kontekstual dan sangat dekat sekali dengan fenomena kita gitu. Kayaknya ya mungkin gitu Mas. Menurut Mas Aziz gimana nih? Ya, kalau bahasan seperti itu kan ya apa ya, perlu menelaah data-data yang banyak. Mungkin ke depan juga bisa lah itu dijadikan sebagai rencana, sebagai revisi-revisi gitu. Ya, insya Allah nanti kalau insya Allah ada kesempatan nanti pasti. Memang saya rencana ingin apa tuh, memang ada yang harus saya revisi di buku ini, itu ada banyak sekali. Termasuk secara teknis di buku ini, dalam daftar isi itu hanya tercantum 25 kiai. Saya hitung kembali ternyata ada 26. Ternyata yang nggak masuk di daftar isi itu nama Mbah Saudara. Itu nggak tercantum di daftar isi. Maka itu revisi kan itu. Kedepannya Edisi revisi. lebih saya tata lagi. Iya. Betul. Gak apa-apa Mas. Santai, waktu masih banyak. Ya karena ini kan apa ya, secara teknis pun tulisannya ini ya sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Jadi perlu ada tambahan-tambahan lah nanti, ada tambahan kata, ada tambahan apalah nanti yang bisa dimasukkan di apa buku ini gitu. Berarti ya konteksnya membangun apa ini, membangun buku inilah gitu. Iya. Seperti itu Bang. Nah, Oke, baik. Terima kasih. Karena kita tadi masuk di sekitar jam 8 lebih ya, jadi otomatis agak sedikit molor dan kita sudah menambahkan beberapa menit, dan ternyata mau tidak mau kita sudah di penghujung acara ini. Sangat singkat sekali, memang sengaja seperti itu, dan efeknya semoga kita bisa ketagihan ya untuk terus berdiskusi gitu, walaupun masih hanya ada di ruang maya. Tapi semoga saja nanti ada gagasan lain untuk kita bisa bertemu secara offline, entah itu berbuka bersama nanti atau apalah, kurang tahu gitu ya. Semoga kopdar juga bisa dilaksanakan nih, Mas Torik. Kayaknya memang pertemuan memang sangat diperlukan sekali. Kata Eka Kurniawan katanya jelas, seperti halnya apa namanya, seperti hanya rindu ya. Dendam, seperti hanya rindu gitu, harus dibayar tuntas katanya gitu kan. Mungkin langsung saja closing statement untuk terkait pertemuan kita di ruang yang sangat singkat ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Torik. Setelah itu nanti juga Pak Rahman bisa menambahkan Pak, untuk motivasi kita semua tetap di jalur yang lurus, ya, Shiratal Mustaqim, yaitu dunia kepenulisan. Silakan Mas Torik terlebih dahulu barangkali. Kalau motivasi untuk ingin mengerti beberapa kataan dawuh-dawuh para ulama yang juga menjadi motivasi saya pribadi. Yang pertama itu dari Imam Ghazali. Kata-katanya sangat singkat sekali. Jika kamu bukan anak raja, bukan anak pejabat, maka menulislah. Itu kita rasakan bersama, kita nikmati bersama, manfaatnya insya bisa diambil. Dan yang kedua dari Yai Alim Mustafa Yakub, wala tamutunna illa wa antum hatibun. Itu Bang. Asik. Itu akan menjadi motivasi saya dan semoga bisa menginspirasi kawan yang lain gitu. Mungkin itu Bang. Siap. Terima kasih Mas Torik telah memberikan closing statement-nya tadi untuk kita semuanya.
penuh semangat. Tambahan barangkali Pak Rohman untuk melengkapi perdiskusian kita pada malam hari ini, motivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas. Yang pertama, saya terinspirasi dari surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq itu surah yang pertama kali turun yang memerintahkan kita untuk membaca gitu, bukan sholat dulu atau zakat dulu atau apa, tetapi perintah pertama itu justru membaca. Membaca itu level awam itu membaca. Kalau Anda cermati itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, baru kemudian alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam itu level khusus. Level khusus orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan dengan baik. Dan saya kira itu yang dilakukan oleh Mas Torik dan menjadi motivasi bagi kita bukan hanya standar hanya bisa membaca, tetapi bagaimana buah tangan kita itu bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Kalau orang NU itu ninggal itu kan masih ada 7 hari, masih ada 40 hari, 100 hari kan begitu. Itu masih ada yang menang gitu. Tapi kalau yang NU ya kubur gitu kan, ya udah jadi tinggal mulai gitu aja. Satu-satunya yang bisa menang itu adalah karya. Saya kira itu. Dengan karya kita akan abadi dan insya Allah yang dimaksud hadis tentang idza mata ibnu adam ing kota amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi itu bagi saya salah satunya ekspresinya adalah dengan menulis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya panjenengan semuanya, khususnya kepada materi narasumber yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Mas Thoriqul Aziz selaku penulis literasi para kiai, terkhusus juga terima kasih Pak Abdurrahman yang telah bergabung juga bersama kita. Salam hangat juga Bapak, semoga lain kesempatan kita dapat bersua kembali ya dalam kesempatan yang sangat berbahagia. Baik, saya tidak ada closing statement teman-teman, yang intinya pada akhirnya kita kalau misalnya di jalur kepenulisan atau literasi ya tentu geluti, itu lahan basah kita, dan kalau misalnya Anda di dunia hal yang lain tentu bisa digeluti juga. Yang terpenting adalah wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Matur suwun Kang. Sama-sama Mas Torik. Terima kasih juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Torik. Semuanya. Iklan dulu, oke. Kiri.